Pemirsa, Presiden Joko Widodo meninjau Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang. Kunjungan Presiden untuk mendapatkan gambaran langsung tragedi yang telah menewaskan ratusan orang itu. Presiden Joko Widodo Rabu siang mengunjungi Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Presiden ingin melihat langsung lokasi insiden maut yang merenggut nyawa ratusan supporter Arema FC. Setelah tragedi yang terjadi 1 Oktober lalu, Presiden meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengaudit seluruh bangunan stadion yang ada di Indonesia. Tangga yang curam dan pintu yang tertutup menjadi perhatian Presiden. Kepada Menteri PU untuk melakukan audit bangunan, stadion ini termasuk bangunan, terhadap seluruh stadion yang dipakai dalam baik Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3. Untuk memperbaiki baik itu yang namanya pintu gerbang, kemudian posisi duduk, pagar, dan lain-lainnya, sehingga keselamatan penonton, keselamatan supporter itulah yang ingin kita utamakan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir bertemu dengan Presiden Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, Gianni Infantino di Qatar Rabu kemarin. Erick Thohir menyampaikan surat khusus Presiden Joko Widodo kepada Gianni Infantino. Dalam kesempatan tersebut, Infantino mengucapkan duka cita atas musibah tragedi Kanjuruhan. Selain persoalan Kanjuruhan, pertemuan Erick Thohir dengan Infantino juga membahas banyak hal demi kemajuan sepak bola di masa depan, khususnya Indonesia. Setelah menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan, Polri akan segera menetapkan tersangka tragedi Kanjuruhan. Polri masih fokus mengumpulkan bukti untuk menentukan unsur kelalaian yang mengakibatkan 131 orang meninggal dunia. Polisi menyebut akan segera menetapkan tersangka tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Usai menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan, polisi terus fokus mengumpulkan bukti keterangan saksi dan ahli. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta tim penyidik fokus pada unsur kelalaian yang menyebabkan kematian. Penetapan tersangka juga harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati. Sementara itu, Presiden Joko Widodo memastikan tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF akan menyelesaikan investigasi tragedi Kanjuruhan kurang dari 1 bulan. Tim audit investigasi dari Irwasum maupun dari Propam. Saat ini dari Irwasum maupun Propam sudah melakukan pemeriksaan terhadap 31 anggota Polri. Ya, dari 31 anggota Polri tersebut belum selesai. Dilanjutkan juga pemeriksaan pada malam hari ini karena sesuai dengan arahan Bapak Kapolri ada beberapa hal yang harus betul-betul didalami. Ya. Kenapa demikian? Karena unsur ketelitian, kehati-hatian, dan kecermatan yang dilakukan oleh tim ini harus betul-betul menjadi standar. Sebelumnya, Kapolri mencopot Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat dan 9 Komandan Brimob Polda Jawa Timur. Selain itu, 28 anggota polisi menjalani pemeriksaan kode etik karena dinilai tidak profesional dalam penggunaan gas air mata saat kericuan di Stadion Kanjuruhan. Sementara itu, Komisi Disiplin PSSI menjatuhkan sanksi bagi Arema FC, Ketua Panitia Pelaksana Abdul Haris, dan Security Officer Suko Strisno. Klub berjuluk Singoedan ini juga didenda Rp250 juta dan dilarang menggelar laga dengan penonton sebagai tuan rumah. Pemirsa, tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan undang perwakilan supporter sejumlah klub sepak bola ke kantor Kemenkompol Hukam. Para perwakilan supporter ini akan berdiskusi dengan tim pencari fakta terkait tragedi Kanjuruhan. Sementara Menpora Zainuddin Amali menggelar rapat koordinasi untuk evaluasi pertandingan sepak bola se-Indonesia.
perwakilan supporter dari sejumlah klub sepak bola di Indonesia mendatangi kantor Kemenko Polhukam untuk bertemu dengan tim gabungan independen pencari fakta. Di antara perwakilan supporter yang hadir adalah Persija, Arema, Persib, dan Persebaya. Tim gabungan independen pencari fakta mulai bekerja setelah sebelumnya dibentuk dan diketuai oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Sementara itu dari pihak TGIPF diwakilkan oleh 2 orang anggota yakni Kurniawan Dwi Yulianto dan juga Akmal Marhali. Menko Polhukam Mahfud MD terlihat tidak hadir dalam pertemuan ini dan diwakilkan dengan Deputi 3 Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo. Hari ini kami menerima kehadiran para supporter seluruh Indonesia yang diwakili oleh ada 30 supporter yang hadir pada sore hari ini. Mereka menyampaikan pemikiran-pemikiran mereka upaya menyelamatkan sepak bola kita dari masalah yang selama ini terjadi, termasuk diantaranya adalah menyampaikan agar kasus tragedi Kanjuruhan atau meninggalnya supporter di lapangan sepak bola tidak terjadi lagi ke depannya. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menggelar rapat koordinasi terkait evaluasi dan prosedur pengamanan pertandingan sepak bola Indonesia. Turut hadir sejumlah pihak dalam rakor ini, diantaranya PSSI, kepolisian, dan sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Zainuddin menyatakan pentingnya peraturan hukum yang jelas terkait keberadaan supporter baik di dalam maupun di luar lapangan, bahwa mereka juga merupakan bagian dari pertandingan. Supporter itu juga menjadi hal yang kita dengarkan masukannya. Karena kita tahu bahwa supporter ini dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan itu sudah ada pasal-pasal yang mengatur itu dan sudah ada hak dan kewajibannya. Tapi mungkin belum tersosialisasi dengan baik kepada para supporter, para penonton kita. Maka itu akan menjadi tugas dari PSSI dan elemen-elemen yang berkaitan dengan itu untuk melakukan langkah-langkah. Pasca tragedi Kanjuruhan Malang ini, seluruh stadion dari lingkup Liga 1 sampai 3 akan dilakukan audit agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dan pemirsa, kini kita bergabung dengan rekan Oki Arisandi dari Polresta Malang untuk informasi selengkapnya. Selamat malam, Oki. 6 tersangka sudah ditetapkan, lalu apa hasil temuan lain dari polisi terkait tragedi Kanjuruhan? Selamat malam April dan juga pemirsa, bahwa malam hari ini Kapolri tadi telah menyampaikan beberapa hal terkait dengan update proses penyidikan atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 1 Oktober lalu. Disampaikan oleh Kapolri bahwa kepolisian telah melakukan pendalaman sejumlah fakta, baik dari fakta-fakta kamera CCTV yang ada di Stadion Kanjuruhan maupun fakta-fakta hal-hal yang ditemukan di area stadion seperti percikan darah ataupun barang-barang lain yang ditemukan di area stadion. Dan hasilnya malam hari ini Kapolri telah mengumumkan adanya 6 orang tersangka yang telah ditetapkan dan nanti akan diproses lebih lanjut. Keenamnya adalah, salah satunya adalah AH yang merupakan Direktur PT LIB, lalu juga ada AHL, Direktur PT LIB, lalu AH, Ketua Panitia Penyelenggara Pertandingan Arema melawan Persebaya, lalu SS, Security Officer, ada WSS, Kabak Ops Polres Malang, lalu juga ada H dari Brimob Polda Jatim, dan BSA Kasat Samapta Polres Malang. Keenam tersangka ini disangkakan pasal yang sama, yakni pasal 359 dan pasal 360 KUHP tentang menyebabkan orang mengalami luka berat atau bahkan hingga kematian karena kelalaian atau kealpaan
kepesertaan, juga pasal 103 junto pasal 152 tentang keolahragaan Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2022, di mana lebih lanjut Kapolri tadi menyampaikan bahwa sebagian besar dari Direktur PT LIB sendiri tidak memenuhi standar dokumen yang diperlukan, karena seperti yang telah ditemukan di fakta lapangan bahwasannya hasil verifikasi stadion yang dilakukan terakhir adalah pada tahun 2020, dan berdasarkan hasil verifikasi tersebut perlu dilakukan pembaruan atau perbaikan dengan catatan tertentu. Namun pada pertandingan kemarin rupanya hasil verifikasi tersebut tidak diperbarui dan bahkan tidak dilakukan perbaikan atas catatan dari hasil verifikasi tahun 2020 tersebut. Artinya ada kelalaian yang dilakukan hingga menyebabkan timbulnya korban jiwa sebanyak 103. Sandi, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Polri menetapkan 6 tersangka dalam tragedi Kanjuruhan. 3 diantaranya dari pihak kepolisian terkait dugaan pelanggaran dalam penggunaan gas air mata. Berikut pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka sebagai berikut. Yang pertama, Saudara Insinyur AHL, Direktur Utama PT LIB. Di mana tadi sudah saya sampaikan, bertanggung jawab untuk memastikan setiap stadion memiliki sertifikasi layak fungsi. Namun pada saat menunjuk stadion LIB, persyaratan layak fungsinya belum dicukupi dan menggunakan hasil verifikasi tahun 2020. Saudara AH, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan. Pasal sangkaan sama, 359 KUHP dan 360. Dan juga pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana pelaksana dan koordinator penyelenggaraan pertandingan yang bertanggung jawab pada LIB. Di situ disebutkan di pasal 3, Panpel bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian. Ditemukan tidak membuat dokumen keselamatan dan keamanan bagi penonton stadion, sehingga melanggar pasal 6 ayat 1 regulasi keselamatan dan keamanan. Panpel wajib membuat peraturan keselamatan dan keamanan atau panduan keselamatan dan keamanan. Kemudian mengabaikan permintaan dari pihak keamanan dengan kondisi dan kapasitas stadion yang ada, terjadi penjualan tiket over capacity. Seharusnya 38 penonton, namun dijual sebesar 42.000. Kemudian yang ketiga, Saudara SS selaku security officer. Pasal yang dilanggar sama 359 KUHP dan pasal 360 dan atau pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana tidak membuat dokumen penilaian risiko, bertanggung jawab terhadap dokumen penilaian risiko untuk semua pertandingan, dan juga memerintahkan steward untuk meninggalkan gerbang pada saat terjadi insiden, di mana sebenarnya steward harus standby di pintu-pintu tersebut, sehingga kemudian pintu tersebut tentunya bisa dilakukan upaya untuk membuka semaksimal mungkin. Karena ditinggal dalam kondisi pintu terbuka masih separuh, dan ini yang menyebabkan
penonton berdesak-desakan. Kemudian Saudara Wahyu SS, Kabako Polres Malang, melanggar pasal 359 KUHP atau pasal 360 KUHP. Yang bersangkutan mengetahui terkait adanya aturan FIFA tentang larangan penggunaan gas air mata. Namun yang bersangkutan tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata pada saat pengamanan. Tidak melakukan pencegahan langsung terkait dengan kelengkapan yang dibawa oleh personel. Kemudian Saudara H dan ketiga Yon Brimopolda Jatim. Yang bersangkutan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Saudara BSA, Kasat Samapta Polres Malang, pidana sama pasal 359, pasal 360. Yang bersangkutan juga memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Tersangka pembunuhan berencana Barada Richard Eliezer siap membuktikan perintah Verdi Sambo untuk membunuh Brigadir Joshua. Sesaat lagi di iNews Prime.